Kita pastinya sering mendengar istilah administrasi dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, baik itu di kantor, di sekolah, maupun organisasi. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna dan konsep dasarnya? Mari kita jelajahi konsep dasar administrasi pada video penjelasan berikut ini. Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad, yang berarti intensif, dan ministere yang berarti melayani. Dengan demikian, administrasi secara etimologis berarti melayani secara intensif. Selain itu, kata administrasi juga bisa berasal dari bahasa Inggris, yaitu administration, yang bentuk infinitifnya adalah to administer. Kata to administer diartikan sebagai to manage atau mengelola, atau to direct, yaitu menggerakkan. Di Indonesia juga dikenal istilah administratif yang diambil dari bahasa Belanda yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, serta manajemen sumber daya. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, mari kita ambil contoh pendapat dari para ahli administrasi yang berbeda sudut pandangnya. Yang pertama, Sondam P. Siagian. Menurut beliau, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus Siagian menekankan pada aspek kerjasama, rasionalitas, dan tujuan dalam administrasi. Artinya, administrasi bukan hanya sekedar kegiatan rutin, tetapi merupakan upaya bersama yang terencana untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya, Ira Cisyanti Dewi memberikan pengertian yang lebih spesifik, yaitu administrasi sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan. Fokus Dewi lebih menyoroti aspek teknik administrasi, seperti kegiatan mencatat, mengelola dokumen, menerima, menghimpun, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa administrasi juga melibatkan kegiatan administratif yang bersifat operasional. Dari kedua pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya yang ada. Selanjutnya, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola semua sumber daya yang ada dalam suatu lembaga pendidikan, baik itu sumber daya manusia seperti guru, siswa, dan staf, keuangan maupun fasilitas, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam kata lain, administrasi pendidikan adalah proses yang pertama perencanaan, yaitu menentukan tujuan pendidikan, merancang program, dan menyusun anggaran. Kemudian pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab untuk membentuk struktur organisasi dan mengatur hubungan kerja. Kemudian yang ketiga, pengarahan, yaitu memotivasi dan mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Kemudian koordinasi, di mana kita menyelaraskan semua kegiatan agar berjalan secara terpadu dan sinergis. Yang terakhir, pengawasan, yaitu mengevaluasi kinerja dan membuat perbaikan jika diperlukan. B. Perkembangan administrasi. Administrasi sebagai sebuah disiplin ilmu telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pada awalnya, administrasi lebih dianggap sebagai sebuah seni. Artinya, keberhasilan dalam administrasi sangat bergantung pada intuisi, pengalaman, dari kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini sangat bersifat subjektif dan tidak terstandarisasi. Adapun tahap perkembangan administrasi yaitu pertama, tahap survival, dimulai dengan munculnya manajemen ilmiah, faktor pada efisiensi kerja dan peningkatan produktivitas. Kedua, tahap human kerja, yaitu
perhatian mulai bergeser pada faktor manusia dalam organisasi. Teori-teori seperti teori motivasi dan kepemimpinan muncul. Ketiga, tahap behavioral lebih berfokus pada perilaku individu dan kelompok dalam organisasi menggunakan metode kuantitatif dan penelitian administrasi semakin meningkat. Keempat, tahap kontemporer, munculnya berbagai pendekatan baru seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, dan manajemen kualitas total. Adapun di sini tujuan administrasi dan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi. Tujuan administrasi dirancang untuk memastikan kelancaran operasional, pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan pencapaian sasaran organisasi. Adapun di sini tujuan administrasi. Yang pertama, efisiensi pengelolaan sumber daya. Administrasi bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, material, waktu, dan finansial agar mencapai hasil yang maksimal dan usaha minimal. Yang kedua, peningkatan produktivitas melalui pengelolaan yang baik. Administrasi membantu organisasi meningkatkan hasil kerja dengan kualitas tinggi dan efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, perencanaan yang sistematis. Administrasi memastikan bahwa setiap langkah organisasi direncanakan secara matang dan mendukung pencapaian tujuan. Yang keempat, koordinasi dan sinkronisasi. Administrasi menciptakan harmoni antara berbagai fungsi, bagian, atau departemen dalam organisasi untuk bekerja secara efektif menuju tujuan bersama. Yang kelima, pengembalian keputusan yang tepat. Administrasi menyediakan data, informasi, dan analisis yang akurat untuk mendukung proses pengembalian keputusan yang rasional dan berbasis fakta. Adapun tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Memastikan bahwa pengelolaan sekolah atau institusi pendidikan menghasilkan proses belajar mengajar yang bermutu. Yang kedua, optimalisasi sumber daya pendidikan, mengelola anggaran, fasilitas, tenaga pendidik, dan peserta didik secara efisien. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum, mendukung mengembangkan dan implementasi kurikulum yang relevan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kelima, kesejahteraan peserta didik, mengatur layanan pendidikan yang mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Yang keenam, akuntabilitas dan transparansi, menjamin bahwa pengelolaan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang terakhir, pencapaian tujuan pendidikan nasional, mendukung visi dan misi pendidik yang ditetapkan oleh negara seperti mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi administrasi dan administrasi pendidikan. Fungsi administrasi adalah proses pengelolaan sumber daya, kegiatan, dan hubungan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi administrasi mencakup 5. Yang pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan, sasaran, dan strategi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur struktur, tugas, dan wewenang. Yang ketiga, penggerakan dan memotivasi anggota. Yang keempat, pengawasan, yaitu memantau dan mengoreksi kinerja. Yang kelima, pelaporan, yaitu membuat laporan kegiatan dan hasil. Administrasi yang baik memastikan 1. Efisien dan efisiensi, yang kedua kualitas kinerja, yang ketiga peningkatan produktivitas, dan yang keempat kepuasan stakeholder. Pada fungsi administrasi pendidikan adalah pengelolaan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi ini meliputi antaranya 1. Perencanaan pendidikan, yaitu menentukan kurikulum, tujuan, dan sasaran. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, yaitu mengatur guru, murid, fasilitas, dan anggaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, di mana
pengembangan kurikulum ini mengembangkan dan memperbarui kurikulum. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi, di mana pengawasan dan evaluasi ini memantau dan mengevaluasi kinerja pendidikan. Yang kelima, pelayanan administratif, yaitu mengelola kegiatan administrasi seperti pendaftaran, penguji, dan pengarsipan. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada organisasi. Organisasi merupakan tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. Nah, yang kedua yaitu manajemen. Manajemen alat utama untuk melakukan pelaksanaan administrasi. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi administrasi juga mengatur komunikasi antara departemen satu dengan departemen lainnya. Yang keempat yaitu kepegawaian. Kepegawaian berhubungan dengan pengangguran tenaga kerja. Yang kelima yaitu keuangan. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan kontrak kerjasama mulai dari memperoleh dana, tanggung jawab, hingga penanggung-jawaban. Yang keenam yaitu perkembangan adanya hubungan yang berkaitan dengan pengadaan barang. Nah, yang ketujuh yaitu tata usaha, di mana dalam satu tata usaha ada kegiatan yang meliputi aktivitas pencatatan, penyimpanan, suatu pengiriman dokumen atau data. Nah, yang terakhir yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau yang biasa disebut dengan public relation adalah suatu usaha dalam menjalin hubungan baik dengan konsumen maupun klien. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah aspek penting dari sistem pendidikan yang mencakup berbagai unsur untuk memastikan bahwa instansi pendidikan berpotensi dengan efektif, efisien, dan ada pun beberapa unsur utama dalam administrasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Proses perencanaan dalam administrasi pendidikan melibatkan penetapan tujuan, kebijakan, dan program pendidikan. Yang kedua yaitu organisasi. Organisasi administrasi pendidikan mencakup struktur organisasi sekolah atau lembaga pendidikan, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab, dan serta staf administrasi seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf teknis. Yang ketiga yaitu pengelolaan. Pengelolaan mencakup pelaksanaan program pendidikan sehari-hari, pengawasan kelas, penilaian, hasil belajar, dan pengamanan. Masalah yang disiplin oleh pengelolaan untuk melibatkan koordinasi dengan pihak eksternal seperti orang tua dan komunitas. Nah, yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Ini melibatkan pemantauan kinerja siswa, evaluasi kurikulum, dan penyesuaian strategi pembelajaran yang diperlukan. Yang kelima yaitu keuangan dan anggaran. Administrasi pendidikan juga mencakup pengelolaan keuangan dan anggaran, termasuk alokasi dana untuk berbagai program dan insentif serta transparansi dalam penggunaan sumber daya. Yang keenam yaitu kepatuhan hukum dan regulasi. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang mencakup dan berlaku adalah bagian penting dari administrasi pendidikan. Ini termasuk kepada terhadap standar pendidikan nasional dan internasional. Yang ketujuh yaitu komunikasi dan keterlibatan orang tua. Komunikasi yang efektif dengan orang tua dan keterlibatan mereka dalam proses pendidikan adalah kunci untuk mendukung perkembangan siswa. Dan yang terakhir yaitu pengembangan profesional guru. Administrasi juga mencakup program pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka dalam mengajar. Nah, sebagai kesimpulan, administrasi adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sederhananya, administrasi adalah kegiatan mengatur segala sesuatu dalam suatu organisasi.
Tujuan utama administrasi adalah memastikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Behind the scene. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. استغفر الله العظيم. Eh? 2,000 years later. Meanwhile, a few moments later, 1 hour later, a few minutes later, the next day, 2,000 years later. Later. 80,000 impressions later. Halo guys, jadi kita lagi bikin behind the scene untuk besok administrasi. Jangan lupa like, subscribe, and comment.